Perkenalkan, nama saya Audrey Maker, saya dari kelompok 3. Saat ini akan menjelaskan tentang mata kuliah AI. Di sini kami mengambil kasus tentang penjadwalan karyawan restoran dengan menggunakan bahasa JavaScript dengan bantuan HTML dan CSS sebagai styling. Untuk pertama-tama, di sini ada kontainer untuk menampung berbagai form dan button serta outputnya. Untuk menampilkan jumlah karyawan, jumlah shift, biaya karyawan per jam, jadwalkan karyawan, dan output hasil penjadwalan. Dan pertama-tama di sini ada jumlah karyawan. Jumlah karyawan di sini kita menggunakan form untuk bisa menginput nilai, nama label jumlah karyawan, dan input dengan tipe number agar hanya bisa diisi dengan angka saja. Setelah itu kita bungkus juga dengan div seperti yang ada di sini. Setelah itu di sini ada input untuk menyimpan total jam shift. Dan setelah itu di sini ada input untuk jumlah shift atau form dengan nilai value sama dengan 2. Di sini diberi nama label jumlah shift dan input type number. Kita memasukkan 2 karena jumlah shift kita hanya mengambil 2 dan hanya bisa dan tidak bisa diganti dengan angka lainnya yang bernilai konstan. Oke, untuk selanjutnya kita memakai form biaya per karyawan per jam yang ada di sini. Seperti yang ada di atas, seperti biasa, kita menggunakan kelas dan menggunakan label biaya per jam, biaya karyawan per jam, dan menggunakan input type text. Bisa memasukkan teks dan bisa memasukkan angka. Setelah itu di sini ada tombol submit. Setelah kita mengisi tiga hal tadi dari jumlah karyawan sampai biaya karyawan, sini ada tombol submit dengan tipe button untuk mensubmit ketiga hal tadi. Setelah itu di sini ada bagian bagian outputnya untuk menampilkan hasil penjadwalan. Yang pertama ada kita bungkus dengan di class result section. Jadi ada di class result title dengan hasil penjadwalan, dan kita menggunakan model table ID dengan ada beberapa kolom di sini yang akan bertambah jika kita menginput ketiga hal tadi. Seperti yang telah dilihat, di sini ada 5 bagian, ada shift, ada karyawan diperlukan, ada jam kerja, ada biaya perorangan dalam format rupiah, dan ada biaya total dalam format rupiah. Untuk selanjutnya di sini ada fungsi script untuk menambah fungsi dari aplikasi ini. Pertama-tama ada fungsi untuk memformat angka ke dalam format mata uang rupiah. Jadi kita memasukkan angka akan menjadi rupiah. Sini kita menggunakan fungsi rupiah dan kita menggunakan variabel let. Dan di sini kita menggunakan juga percabangan if bahkan fungsi lainnya. Untuk di bagian halaman 205 sampai 207 di sini, ini merupakan bagian untuk menambahkan event listener untuk memformat input biaya menjadi rupiah. Jika tombol kita tekan, maka apa yang akan terjadi? Format input biaya akan menjadi rupiah. Seperti
yang telah dilihat di sini. Dengan dokumen get element by ID, kita menambahkan add event listener untuk tombol input dan menggunakan function event yang akan terjadi let value sama dengan this value replace atau this value sama dengan format rupiah. Dan untuk selanjutnya di sini ada event listener. Saat form disubmit untuk menghitung penjadwalan di halaman sini ada dokumen get element by ID dan juga ada add event listeners dari submit dan function event seperti yang telah ada di atas di sini. Dan juga ada event prevent default yang akan mencegah form reload halaman atau refresh. Selanjutnya di bagian sini merupakan fungsi untuk mengambil nilai dari input dengan menggunakan variabel itu. Ada let workers, ada let shift, ada let cost. Dan selanjutnya di halaman 220 sampai 222 merupakan durasi shift pagi dan sore yang telah kita tentukan dengan jumlah 7,5 jam masing-masing, dengan shift pagi sama dengan 7,5 jam dan shift sore 7,5 jam atau 7,5. Setelah itu kita membuat variabel penampung dengan let itu total hours tambah pagi shift duration tambah total hours sama dengan pagi shift duration tambah sore shift duration. Dan selanjutnya kita menggunakan dokumen get element by ID dan kurung hours value untuk menyimpan total hoursnya, untuk menyimpan total jam kerja. Selanjutnya di bagian sini merupakan halaman untuk menghitung jumlah karyawan per shift atau dengan rumus di sini method floor dalam kurung workers per shift atau kerja per shift. Setelah itu di bagian bawah remaining workers sama dengan workers percent shift. Dan selanjutnya di bagian sini merupakan fungsi untuk mengosongkan tabel hasil. Dan di sini merupakan fungsi perulangan untuk melooping setiap shift dan menghitung biayanya. Jadi kita menggunakan perulangan for dengan let i sama dengan 1, i kurang dari shift, i kurang dari sambungan shift, dan i plus plus. Maka let row sama dengan dokumen create element untuk meng-create kolom itu sendiri. Untuk selanjutnya di sini adalah halaman untuk menghitung jumlah karyawan di shift ini. Kita menggunakan variabel let dengan workers in di shift sama dengan workers per shift. Dengan percambangan if remaining workers lebih dari 0, maka workers in di shift akan bertambah dan remaining shift workers akan berkurang. Dan selanjutnya di bagian sini merupakan halaman untuk membuat sel untuk nama shift. Dan di sini merupakan halaman untuk membuat sel untuk jumlah di shift ini. Di bagian sini merupakan halaman untuk menentukan waktu shift pagi atau sore. Dan selanjutnya merupakan halaman untuk menghitung B divided per shift. Jadi dengan rumusnya sama dengan shift duration sama dengan shift duration sama dengan dalam kurung I sama dengan 1 pagi shift duration dibagi dengan sore shift duration. Dan variabel penampung individual cost
sama dengan shift duration kali dengan cost. Selanjutnya merupakan halaman untuk membuat sel untuk biaya perorangan. Dan selanjutnya ini merupakan halaman untuk menghitung total biaya untuk shift ini. Jadi kita menggunakan rumus total cost per shift sama dengan worker in the shift kali individual cost. Dan di sini merupakan halaman untuk membuat sel total biaya dengan variabel let cost sel sama dengan dokumen create element dalam tanda kurung TD. Dan terakhir yang membuat fungsi untuk menambahkan baris ke tabel. Dan saat ini kita akan coba demo dari aplikasi Web ini. Pertama-tama saya akan coba jumlah karyawan dengan angka genap yaitu 12 dan jumlah shift sama dengan 2. Biaya karyawan per jam saya akan coba dengan 12.000. Jadi saya akan coba klik submit. Di sini akan timbul output dengan shift pertama karyawan yang diperlukan sama dengan 6 dengan jam kerja pagi dari jam 7 sampai jam 14.30. Biaya perorangan dalam format rupiah yaitu Rp90.000 dan total biaya dalam format rupiah yaitu Rp540.000. Dan untuk shift kedua sama seperti di atas, ada 6 karyawan dengan jam kerja sore jam 14.30 sampai jam 22.00, jam 10 dengan biaya perorangan Rp90.000 dan total biaya Rp540.000 sama seperti di atas. Di sini kita sama karena kita menggunakan angka genap. Sekarang kita coba untuk menggunakan angka ganjil. Untuk jumlah karyawan sini kita akan coba dengan 13 dan kita klik submit. Oke, di sini telah berubah dengan shift pertama ada 7 karyawan, jam kerja masih sama, biaya perorangan juga masih sama, total biaya 630. Dan untuk di shift kedua karyawan hanya 6, untuk jam kerja sama seperti tadi, biaya perorangan juga sama, namun total biayanya berubah menjadi 540. Beda dengan yang pertama karena karyawan berjumlah berbeda yang terbagi. Sekian demo aplikasi ini dan penjelasan codingannya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.